resikonya itu bisa pertama dari sistem terbantu yang lemah kayak mungkin sudah capek, lagi stres atau mungkin lagi demam gitu. Untuk penyembuhan itu mungkin perkenalkan, nama saya Rizal Hasan, mahasiswa farmasi UNS. Nah, dengan ibu siapa? Ibu Rumah Aryati. Nah, di sini saya akan mengedukasi ibu tentang penyakit kulit. Ibu sendiri tahu penyakit kulit? Tahu. Nah, yang sekarang itu saya ingin jelaskan sedikit aja. Mungkin penyakit kulit yang saya itu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, penyakit kulit jamur ini bisa menyerang siapa saja, terutama orang-orang dengan sistem penyakit kekebalan yang rendah. Dan untuk orang-orangnya itu cukup banyak sekali, yang dimana per tahun itu meningkat hingga sampai 27,6% per tahun. Nah, untuk faktor risikonya itu bisa karena sistem tubuh yang lemah, bisa karena lingkungan tropis yang lembab, dan juga tingkat sanitasi yang rendah. Nah, untuk jenis infeksinya itu sebenarnya ada banyak, dan tapi untuk sekarang ini yang saya jelaskan ada 3 aja, yaitu ada panu, kurap, dan candidiasis. Lalu untuk gejala-gejalanya itu juga ada banyak, ada kemerahan, gatal, ruam, bersisik, bengkak, nyeri, kulit mengelupas, dan bintik-bintik putih. Untuk pengobatannya sendiri itu sebenarnya lebih baik itu segera ke dokter umum atau spesialis dan kelamin jika udah benar parah banget. Untuk penularannya itu bisa melalui bersentuhan, kontak langsung, dan mungkin bisa menggunakan alat-alat yang terkontaminasi sama orang-orang yang telah penyakit kulit. Untuk pencegahannya bisa pergi ke dokter, bisa rutin ganti pakaian, menjaga kebersihan kulit, rambut, dan kuku, tidak berbagi alat pribadi dan orang lain, juga mencuci tangan yang sama. Perkenalkan, nama saya Rizal Hasan dari Prodi Farmasi. Dan nama siapa? Rahmat Agus. Jadi di sini saya akan mengedukasi sedikit tentang penyakit kulit ini. Nah, penyakit kulit ini bukan gangguan kulit yang terinfeksi dari jamur, jadi penyakit pajak, tapi dengan orang-orang yang banyak berkeringat sama orang-orang yang dengan pertahanan tubuh yang rendah. Terus untuk prevalensinya dan jenisnya sendiri itu juga cukup tinggi, sekitar 3% sampai 76% per tahun peningkatannya. Untuk faktor resikonya sendiri itu bisa dari keberadaan yang lemah, lingkungan tropis dan lembab, apalagi sekarang itu cuacanya juga tidak menentu, yang dimana sering hujan ini masih kurang. Dan juga tingkat sanitasi yang rendah, seperti mungkin tempat yang kurang bersih atau tidak benar-benar basah dan itu. Untuk jenis infeksinya banyak, tapi yang saya jelaskan yang ada di sini saya jelaskan cuma sedikit, yaitu ada panu, kurap, dan juga candidiasis. Gejalanya itu bisa ada kemerahan, gatal, ruam, bersisik, bengkak, nyeri, dan kulit yang mengelupas, dan juga bintik putih. Pengobatannya itu bisa segera ke dokter umum atau dokter spesialis kulit. Penularannya itu sebenarnya ada banyak, seperti bersentuhan, yang dimana bersentuhan atau melakukan kontak dengan orang yang memiliki penyakit tersebut. Kontak langsung, yang dimana melakukan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, dan juga terkontaminasi, yang dimana melakukan kontak dengan alat-alat yang berkontak dengan orang yang memiliki penyakit tersebut. Pencegahannya itu bisa segera ke dokter, rutin mengganti pakaian, menjaga kebersihan, tidak berbagi alat pribadi dengan lain, juga mencuci tangan dengan sabun. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Mbak siapa ya? Selamat malam, saya dengan Rahma Putri. Baik, Mbak Rara. Jadi saya izin meminta waktunya sebentar. Boleh. Jadi saya Amelia sebagai mahasiswa farmasi di sini saya izin menjelaskan sedikit terkait soal medikasi tentang penyakit kulit begitu. Mungkin Mbak Rara sudah pernah mendengar atau pernah merasakan penyakit kulit ini? Pernah mendengar tapi belum pernah merasakan. Baik. Nah, mungkin ini sedikit informasi, semoga bermanfaat. Dengan Mbak siapa? Dengan Fani. Ya, baik. Selamat siang, dengan Mbak siapa ya? Saya Naila. Baik, dengan Mbak Naila. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Saya Mbak Indi. Baik, dengan Mbak Indi. Mungkin saya mau minta waktunya sebentar ya Mbak Indi. Assalamualaikum, selamat malam, dengan Mbak siapa? Aureli. Baik, Mbak Aureli. Jadi saya mau meminta waktunya sebentar. Boleh? Boleh? Baik. Nah, di sini saya Amelia sebagai mahasiswa farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu medikasi mengenai penyakit kulit.
sebelumnya, apakah Mbak Aureli sudah pernah merasakan atau pernah mendengar tentang penyakit kulit ini? Mungkin belum ya. Oh, belum. Baik. Jadi mungkin semoga informasi ini bermanfaat ya Mbak. Nah, penyakit kulit sendiri adalah gangguan kulit yang umumnya biasanya disebabkan akibat infeksi jamur. Nah, penyakit ini tuh bisa menyerang siapa saja, terutama bagi orang-orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah begitu. Lalu, menurut WHO, prevalensi jumlah masyarakat Indonesia yang terdeteksi terinfeksi penyakit kulit ini setiap tahunnya itu meningkat, berkisar antara 2,93 sampai 27,6 per tahunnya. Penyakit kulit ini bisa diperparah karena beberapa faktor resiko, diantaranya seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah, kemudian lingkungan yang tropis atau lingkungan yang lembab juga bisa meningkatkan kemungkinan terkena penyakit kulit. Kemudian tingkat sanitasi yang rendah juga bisa memicu kemudahan untuk terkena penyakit kulit begitu. Gejala yang biasanya ditemuin dari penyakit kulit akibat jamur ini diantaranya seperti kulit kemerahan, gatal, ruam, bersisik, bengkak, nyeri, dan bintik-bintik gitu. Nah, kemudian untuk penyakit kulit akibat jamur ini sebenarnya ada banyak, tetapi beberapa yang paling sering kita temui diantaranya itu ada panu, itu disebabkan karena jamur Malassezia. Kemudian ada kurap yang disebabkan oleh jamur dermatofit, dan ada juga candidiasis yang disebabkan karena jamur Candida albicans begitu. Lalu untuk penularannya sebenarnya juga bermacam-macam, tapi beberapa diantaranya karena bersentuhan atau melakukan kontak langsung dengan penderita yang terkena infeksi jamur. Lalu juga bisa karena terkontaminasi atau memegang barang-barang yang terkontaminasi jamur itu sendiri. Nah, kemudian untuk pengobatannya apabila tadi gejala-gejalanya muncul, saya sarankan sebenarnya pengobatannya segera ke dokter untuk lebih tahu lebih lanjut penyakit kulit apa yang diderita. Tetapi jika Mbak Rahma ingin pengobatan sendiri atau soal medikasi di rumah secara mandiri, itu bisa menggunakan obat-obat seperti miconazole, clotrimazole, dan ketoconazole. Yang terakhir ya Mbak, untuk langkah pencegahannya sendiri agar tidak terkena penyakit kulit ini, Mbak bisa melakukan mencuci tangan dengan sabun, kemudian tidak berbagi alat pribadi dengan orang lain, terus menjaga kebersihan kulit dengan mandi, dan juga rutin mengganti pakaian begitu Mbak. Lalu apabila gejala-gejala tadi yang sudah disebutkan muncul, Mbak bisa segera periksa ke dokter begitu. Nah, mungkin begitu sedikit informasi dari saya. Apakah dari Mbak Aureli ada pertanyaan atau? Oke, mungkin mau tanya ini Mbak. Tadi kan disebutin Mbaknya tuh pakai obat miconazole nitrate. Iya. Nah, untuk penggunaan sendiri, dosis atau pemakaiannya itu gimana sih? Nah, untuk pengobatan tadi kan saya sudah jelaskan tentang semua medikasi di rumah. Untuk pengobatannya bisa pakai obat, salah satunya seperti tadi miconazole nitrate. Nah, untuk dosis dan aturan pakainya, mungkin Mbak nanti apabila Mbak membeli di apotek, itu Mbak bisa langsung tanyakan saja kepada apotekernya di sana. Nanti akan dijelaskan sesuai penyakit kulit yang Mbak rasakan. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengoleskannya dan juga dosis-dosisnya begitu. Oke, Apakah sudah cukup? Ya, Baik. sudah cukup. Nah, mungkin terima kasih segitu ya Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Jadi perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila dari S1 Farmasi UNS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai swamedikasi. Swamedikasi terutama pada khususnya itu penyakit kulit. Jadi swamedikasi sendiri itu jadi intinya itu bagaimana cara kita untuk mengobati penyakit di dalam diri kita tanpa harus ke dokter. Jadi kayak memakai obat bebas, dan obat bebas yang biasa diobati itu berlogo warna hijau atau obat bebas terbatas yang warnanya biru. Nah, jadi berikut ada sedikit poster tentang swamedikasi penyakit kulit. Jadi untuk penyakit kulit sendiri, ini Ibu bisa baca, jadi gangguan kulit akibat infeksi jamur yang dapat menyerang siapa saja. Terutama penyakit kulit ini biasanya menyerangnya itu jika ke orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu lemah. Jadi kayak orang yang jarang olahraga gitu, yang orang yang mudah berkeringat, lalu kayak punya riwayat penyakit gitu. Nah, di sini ada faktor risiko. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada sistem kekebalan tubuhnya lemah, sama lingkungannya itu
tropis atau lembab gitu. Lalu ada tingkat sanitasi yang rendah. Di sini maksudnya itu kayak jarang cuci tangan, kalau cuci tangan tidak menggunakan sabun seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat nih Bu. Jadi kayak ada beberapa jenis infeksi kulit, ada panu, kurap, sama kandidiasis yang biasa itu menyerang ke masyarakat itu, yang umumnya menyerang masyarakat itu. Dan di sini biasanya ada panu, kurap, sama kandidiasis. Tapi di antara ketiga ini biasanya yang menular itu yang si kurap ini. Jadi dia itu bisa kayak misal ada seseorang yang terkena kurap. Jadi nanti kalau emang kita deketan atau kita terkena sama si jamurnya itu, jadi malah kita bisa terkena gitu. Lalu mungkin ada penularannya. Di sini ada dengan cara bersentuhan. Jadi bersentuhannya itu kayak kulit ke kulit, misal dari jamurnya itu ke kulit gitu. Jadi nanti bisa nular. Terus habis itu kontak langsung, jadi kayak sama aja yang bersentuhan tadi, sama terkontaminasi dengan jamur gitu, dengan jamur. Jadi kan karena penyakit kulitnya. Nah, pengobatannya itu biasa kalau penyakit jamur kan ibunya memakai apa? Salep. Iya, salep. Jadi tapi ke dokter ya. Iya. Ya, jadi kalau buat pengobatannya yang penyakit kulit ini, kalau tidak ke dokter bisa sebenarnya. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan itu swamedikasi. Jadi kita mencari obat tapi tanpa ke dokter. Jadi biasa di sini ada ketoconazole, miconazole gitu. Jadi ada yang bentuk krim, ada yang bentuk salep gitu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung membelinya gitu tanpa si resep dokter tersebut gitu. Jadi tinggal datang ke apotek, terus tinggal bilang Mbak mau beli ketoconazole gitu buat si penyakit jamur ini. Nah, buat gejala-gejalanya ini bisa dilihat kan. Biasa Ibu apa udah pernah terkena penyakit jamur gitu Bu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi ada gejala-gejalanya, ada sepertinya nanti kulitnya itu kemerahan, lalu ada gatal-gatal biasanya, ruam, bersisik, bengkak, nyeri, kulit mengelupas, sama bintik-bintik putih gitu. Nah, buat pencegahannya sendiri, jadi kita kalau mencuci tangan harus pakai sabun. Kalau kita memakai handuk, mending tidak berbagi alat pribadi dengan orang lain. Jadi tidak boleh menggunakan handuk yang sama gitu ya. Lalu ada menjaga kebersihan kulit, seperti kulit, rambut, dan kuku. Jadi kayak mandinya yang bersih gitu. Lalu rutin untuk mengganti pakaian, dan kalau terjadi infeksi yang serius nanti bisa langsung datang ke dokter saja gitu. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan tadi swamedikasi apa? Menurut pengetahuan Ibu? Jadi caranya gimana kita mengobati penyakit tapi tanpa harus pergi ke dokter gitu. Jadi kita tahu syarat-syaratnya itu, kita harus tahu penyakit-penyakitnya dan juga obatnya yang secara umum yang buat jamur tadi kayak ketoconazole, miconazole gitu. Mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Halo Kak, boleh waktunya sebentar? Boleh. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang penyakit kulit ya Kak. Apakah Kak pernah mengalami penyakit kulit? Pernah. Seperti apa Kak penyakit kulit? Kayak gatal-gatal kemerahan gitu. Oh iya, itu mungkin disebabkan oleh jamur ya Kak. Kakak pernah tahu jenis penyakit kulit? Panu. Oh iya, itu juga termasuk penyakit kulit Kak. Di sini juga ada panu, kurap, sama kandidiasis. Kalau panu itu disebabkan oleh jamur Malassezia, kalau kurap itu disebabkan oleh jamur dermatofit, kalau kandidiasis itu disebabkan oleh Candida albinus. Yang Kakak untuk pengobatannya Kakak biasanya menggunakan apa ya Kak? Pakai salep. Oh iya betul Kak. Untuk penggunaannya untuk penyakit kulit itu biasanya digunakan salep ketoconazole ya Kak. Hai, boleh waktunya sebentar? Boleh. Sini aku menjelaskan mengenai penyakit kulit. Apa kakaknya pernah mengalami penyakit kulit? Pernah. Seperti apa Kak? Kayak kutu air gitu. Oh iya, betul. Itu juga termasuk jenis penyakit kulit ya Kak. Pada sini penyakit kulit itu disebabkan oleh infeksi jamur. Dan sini jenis infeksi kulitnya itu ada panu, kurap, dan kandidiasis. Kalau untuk panu disebabkan oleh jamur Malassezia, kalau kurap disebabkan oleh jamur dermatofit, kalau kandidiasis itu disebabkan oleh jamur Candida albinus. Lalu biasanya kalau untuk pengobatannya menggunakan apa ya Kak? Pakai salep. Oh iya, betul. Biasanya menggunakan salep ketoconazole ya Kak.
kalau menggunakan salep itu harus pada area yang berjamburan tempat yang digunakan salah menggunakannya ya. Lalu untuk langkah pencegahannya itu kakaknya bisa menggunakan cuci tangan dengan sabun, lalu tidak dibagi bagian alat mandi ya kak, lalu bisa menjaga kebersihan kulit dan rambut, lalu rutin mengganti pakaian ya kak. Dan halo kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Di sini aku mau menjelaskan mengenai penyakit kulit ya kak. Apa kakaknya pernah mengalami penyakit kulit? Pernah. Mungkin apa kak untuk penyakit kulitnya? Panu. Oh iya betul, termasuk jenis infeksi penyakit kulit ya kak. Penyakit kulit itu disebabkan oleh infeksi jamur ya kak. Di sini jenis infeksi kulitnya ada 3, ada panu, kurap, sama kandidiasis. Kalau panu itu disebabkan oleh jamur Malassezia, kalau kurap itu disebabkan jamur dermatofit, kalau kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida albicans. Lalu kakaknya menggunakan pengobatan apa kak? Salep. Iya betul, untuk salepnya sih ada ketoconazole, ada miconazole ya kak, ada chlorotrimazole. Lalu untuk langkah pencegahannya kakak bisa mencuci tangan dengan sabun. Halo, boleh minta waktunya sebentar? Oke. Sini aku mau menjelaskan mengenai penyakit kulit ya kak. Apa kakaknya pernah mengalami penyakit kulit? Pernah. Apa ya kak? Panu. Oh iya, di sini panu juga termasuk jenis infeksi penyakit kulit ya kak. Jadi untuk penyakit kulit itu disebabkan oleh karena infeksi jamur. Bener kak, untuk jenis infeksinya ada panu. Di sini ada panu, kurap, sama kandidiasis. Kalau untuk panu itu disebabkan oleh jamur Malassezia, kalau kurap disebabkan oleh jamur dermatofit, kalau kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida albicans. Lalu untuk pengobatannya kak biasanya menggunakan apa ya kak? Salep. Iya betul, di sini ada salep ketoconazole, ada salep miconazole, sama chlorotrimazole. Lalu untuk langkah pencegahannya mungkin kak bisa mencuci tangan dengan sabun yang dengan bersih ya kak. Lalu tidak berbagi alat mandi dengan orang lain. Lalu kakaknya juga menjaga kebersihan kulit, rambut, dan kuku. Lalu kakaknya rutin menggunakan. Iya kak. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Di sini aku mau menjelaskan mengenai penyakit kulit ya kak. Apa kakaknya pernah penyakit kulit? Pernah kak dulu. Apa kak mungkin penyakit kulitnya? Panu kak. Oh iya betul, untuk panu termasuk jenis infeksi penyakit kulit ya kak. Di sini untuk penyakit kulit itu disebabkan oleh akibat infeksi jamur ya kak. Untuk jenis-jenis penyakit kulitnya di sini ada panu, kurap, sama kandidiasis. Kalau panu disebabkan oleh jamur Malassezia, kalau kurap disebabkan oleh jamur dermatofit, kalau kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida albicans. Lalu untuk pengobatannya kakak biasanya menggunakan apa ya kak? Pakai salep ya. Oh iya, betul. Untuk penggunaannya bisa menggunakan salep ketoconazole, miconazole, sama chlorotrimazole ya kak. Itu untuk salepnya jangan digunakan di area yang tidak infeksi ya kak, hanya untuk infeksi aja. Lalu mungkin untuk langkah-langkah pencegahannya kak bisa mencuci tangan dengan sabun, lalu tidak berbagi alat berbagi dengan orang lain, lalu kakaknya menjaga kebersihan kulit, rambut, dan kuku ya kak. Lalu rutin mengganti pakaiannya, dan kalau misal infeksinya itu agak parah, kakaknya segera ke dokter spesialis ya. Oh iya, makasih ya. Selamat sore Mas. Sore. Perkenalkan saya Evelyn dari S1 Farmasi Universitas 11 Maret. Di sini saya mau memberikan sedikit konseling terkait swamedikasi penyakit kulit. Mungkin bisa dipegang dulu untuk posternya. Sebelumnya apakah Mas sudah tahu apakah itu swamedikasi? Belum. Oke, jadi swamedikasi itu adalah pengobatan yang dapat dilakukan sendiri tanpa harus ke dokter. Jadi Mas bisa langsung membeli obatnya di apotek untuk mengobati penyakitnya. Jadi obat-obat apa saja yang bisa didapatkan itu obat dengan bertanda warna hijau atau warna biru kalau Mas tahu seperti itu. Nah, jadi di sini ada tentang penyakit kulit. Nah, penyakit kulit sendiri adalah gangguan kulit akibat infeksi jamur yang dapat menyerang siapa saja, terutama bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, orang yang sering berkeringat, atau riwayat kulit lainnya. Nah, untuk orang-orang yang rentan terkena penyakit kulit ini bisa dilihat ada faktor resikonya itu. Pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Terus juga orang-orang yang tinggal di daerah lingkungan yang tropis dan lembab seperti di Indonesia ini. Jadi di Indonesia prevalensi jumlah penyakit kulit itu sangat banyak. Ini setiap tahunnya meningkat 2,93% sampai 27%. Nah, terus juga orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tingkat sanitasinya rendah, seperti misalnya di perkampungan atau di tempat-tempat yang lingkungannya kotor seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat ada jenis-jenis penyakit kulit seperti panu, kurap, atau ada jamur kandidiasis. Nah, dari penyakit-penyakit ini, untuk penyakit yang menular itu penyakit kurap. Mas mungkin pernah melihat atau pernah mengetahui penyakit kurap? Pernah. Nah, ya, jadi penyakit kurap itu apabila bersentuhan atau terkena dengan orang yang sedang sakit itu bisa menular. Jadi
eh, ini kalau bisa dilihat untuk penularannya bisa melewati sentuhan, terus bisa kontak langsung juga atau terkontaminasi, tinggal di lingkungan yang banyak orang yang terkena penyakit kurak seperti itu. Nah, terus untuk gejalanya dari penyakit kulit itu bisa berupa kulit yang kemerahan, gatal, lalu kulit yang ruam, kulit yang bersisik, bengkak, nyeri, bahkan mengelupas hingga muncul bintik-bintik putih seperti itu. Nah, jika mungkin Mas atau keluarga yang atau orang-orang terdekat mengalami gejala seperti ini, bisa langsung mendapatkan obat di apotek. Nah, obatnya itu bisa berupa mitoconazole atau ketoconazole seperti ini. Jadi Mas bisa datang ke apotek lalu bertanya untuk obat-obat apa saja yang bisa digunakan untuk gejala-gejala yang dialami seperti itu. Mungkin sebelumnya Mas sudah familiar dengan bentuk salep seperti ini? Belum sih. Nah, iya, nanti kalau misalnya pertama kali atau belum pernah menggunakan, bisa langsung ditanyakan saja ke apoteker yang menjaga gitu. Pasti nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara penggunaannya, kapan digunakannya, lalu seberapa seperti itu. Nah, untuk penyakit kulit ini juga bisa dicegah. Jadi kita bisa, walaupun kita tinggal di lingkungan tropis, kita bisa mencegahnya dengan yang pertama mencuci tangan dengan sabun yang bersih, lalu juga tidak berbagi penggunaan alat pribadi dengan orang lain. Jadi seperti handuk atau pakaian dalam, baju itu bisa mungkin jangan berbagi dengan orang lain. Terus bisa juga menjaga kebersihan kulit, rambut dan kuku dengan mandi rutin 2 kali sehari. Terus juga kalau bisa pakaiannya sekali pakai langsung diganti untuk menghindari bagian tubuh yang lembab terkena keringat. Terus yang terakhir, apabila gejalanya sudah parah dan mungkin setelah diobati dengan salep yang didapatkan di apotek itu belum sembuh, bisa segera pergi ke dokter untuk menghindari terjadinya infeksi seperti itu. Mungkin dari konseling ini ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Sudah jelas. Oke, mungkin sekian untuk konselingnya. Terima kasih banyak. Mas.